Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Kita ketemu lagi di dalam pendekatan di dalam model-model konseling ya, ocehan konseling yang sangat bermanfaat. Nah, terima kasih atas kesediaan teman-teman selalu mengikuti, membersamai ya, dan mengkomen ya, mengkomen berarti teman-teman memperhatikan apa yang sudah saya share ya. Oke, baik, jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan analisis transaksional. Nah, pendekatan analisis transaksional ini dikembangkan oleh Dr. Eric Berne ya, dengan nama aslinya Eric Leonard Bernstein yang lahir 10 Mei 1910 di Montreal, Quebec, Kanada. Kemudian beliau meninggal karena mengalami serangan jantung ya, meninggal tanggal 15 Juli 1970 di Monterey, California. Ya, ke Monterey, California ya. Nah, Berne kuliah di Universitas McGill University. Lulus doktor 1935. Kemudian beliau itu mengikuti pelatihan psikiatri di Yale dan Mount Zion Hospital. Nah, pendekatan analisis transaksional atau AT ini dituliskan dalam bukunya yang berjudul Games People Play tahun 1964. AT berlandaskan pada suatu teori ya, teori kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural ya. Analisis struktural atau analisis interaksi ya, transaksi antar manusia. Ya, jadi di dalam manusia ada kepribadian yang ada di dalam dirinya untuk memahami perilaku, ya, memahami perilakunya. Ya, jadi kadang dia ngomong dengan dirinya, ya, mengajak ngomong, tidak ada yang lain, dia ngomong dengan dirinya. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Untuk meningkatkan komunikasi dan menyelesaikan masalah emosional. Nah, ini pendekatan ini menggunakan 3 status ego ya. Ego status tadi yang nanti akan bicara bahwa pada individu akan bicara dalam dirinya sendiri 3 status ego ya, kepribadian, yaitu ego orang tua parent, kemudian ego dewasa adult, kemudian ego anak child ya. Ini akan bicara sendiri, gini bisa enggak ini misalnya. Nah, itu. Nah, bagaimana pandangan tentang manusia dalam AT ini tadi berdasarkan dari 3 ego itu? Pada konsepnya pandangan manusia mengatakan bahwa manusia itu terdapat sifat yang sangat optimis ya, pada semua manusia. Optimis, rasional, serta berfokus pada kemampuan manusia itu sendiri untuk berubah. Ya, manusia selalu berubah. Ya, maka dia kadang-kadang waktu kecil dia menyebutkan dirinya apa, nanti dia ketika besar dia menyebutkan dirinya apa lagi. Manusia dianggap mampu mengambil keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas hidupnya, ya, terlepas dari skrip hidup atau life scriptnya pada masa kecil. Tadi sampai 7 tahun ya masa kecil. Nah, pendekatan AT ini melihat individu dipengaruhi oleh ekspektasi, harapan serta tuntutan dari orang-orang yang signifikan baginya, terutama dalam pengambilan keputusan terhadap masa-masa di mana individu masih bergantung pada orang lain. Ini pada masa kanak-kanaknya sampai 7 tahun gitu ya, tergantung pada orang tuanya, larangan orang tuanya ya. Terus orang tuanya memotivasi. Nah, tidak punya otoritas ya. Individu dianggap masih memiliki, tapi individu ya sekarang pada masa kehidupannya masih dianggap memiliki pilihan ya. Tidak tergantung pada masa lalu. Ketika dewasa, makin dewasa ya, ada pilihan, dia mulai berpikir. Pengalaman masa lalu tidak menentukan
posisi hidup ya, tapi ya tidak bisa dihapus. Bisa diubah tapi tidak bisa dihapus. Nah, bagaimana teori analisis transaksional atau AT? AT memandang manusia sebagai makhluk antideterministik, yang artinya dia menolak gagasan bahwa semua peristiwa tingkah laku manusia atau individu atau perkembangan teknologi itu ditentukan sebelumnya, ya. Peristiwa yang akan datang sekarang atau ada sekarang atau besok itu sebenarnya sudah ditentukan yang oleh kemarin-kemarin, kejadian kemarin, sebab-sebab yang terjadi pada masa lalu atau hukum-hukum yang kaku yang pada masa lalu. Oleh karena itu ya, ini tidak mau ya, AT tidak mau. Sebagai makhluk antideterministik, individu tetap memiliki kapasitas penuh memutuskan kembali, mengubah arah hidupnya, memahami keputusan masa lalu, serta memilih perilaku baru, tidak sekedar bergantung pada nasib atau masa kecil. Nah, individu dianggap mampu berinteraksi secara sadar ya, melalui 3 status ego tadi, ego state ya, yaitu status ego orang tua, parent atau P, disingkat P. Kemudian status ego orang dewasa atau adult ya, disingkat A, dan status ego anak atau child. Nah, bagaimana konsep dasar analisis transaksional? Analisis transaksional mempunyai beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, yaitu injungsi, stroke, naskah hidup, permainan psikologis, dan esensi baik. Jadi nanti akan pada part 2 akan kita bahas secara lebih detail bagaimana konsep-konsep dasar tadi yang ada menurut kajian analisis transaksional. Demikian sekedar pengantar pada part 1 bagian 1 ya. Untuk kemudian kita akan lanjutkan pada part 2. Sebelumnya diucapkan terima kasih sekali ya, bahwa Anda selalu mengikuti, Anda berkomen berarti Anda mengikuti ya. Karena memang acara tema ini penting bagi kita semua. Baik, sebelum diakhiri saya ucapkan saya ingin berdoa untuk kita semua, kesehatan kita semua, supaya bisa terus mengikuti ya, supaya sehat hari ini ya, untuk kita dan orang-orang yang kita cintai, sehat hari ini dan untuk masa-masa depan yang panjang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.